Selamat malam. Komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam memerangi korupsi kembali diuji di tengah besarnya anggaran dan harapan publik tentang program makan bergizi gratis. Kejaksaan Agung menetapkan 3 mantan pimpinan Badan Gizi Nasional sebagai tersangka dugaan korupsi tata kelola program MBG. Kasus ini menjadi salah satu skandal terbesar yang langsung menyentuh program unggulan pemerintah saat ini. Apakah kasus ini membuktikan perang melawan korupsi berjalan tanpa pandang bulu atau justru menunjukkan masih lemahnya sistem pengawasan? Selengkapnya kita bahas malam ini dalam Merah Putih. Dan untuk membahasnya malam ini kami sudah kehadiran narasumber di studio Toba IT Tower Jakarta. Di sebelah kanan saya ada peneliti ICW Almas Syafrina. Selamat malam Mbak Almas. Selamat malam Mas. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Dan di samping Mbak Almas ini ada mantan Komisioner KPK Abraham Samad. Pak Samad, selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan di sebelah kiri saya ada Direktur Eksekutif Indonesia Presidential Studies Nyarwi Ahmad. Pak Nyarwi, selamat malam. Malam, Bung Irsal. Ya, terima kasih telah bergabung bersama kami. Dan di sambungan Zoom ada Deputi 3 Bakom RI Kurnia Ramadana. Selamat malam, Mas Kurnia. Selamat malam, Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Sebelum kita berbincang, kita simak dulu tayangan berikut ini untuk Anda. Di tengah harapan publik akan pemerintahan yang bersih, satu persatu pejabat negara justru terseret dalam pusaran praktik korupsi. Seperti di era pemerintahan sebelum-sebelumnya, pejabat yang terjerat korupsi juga mewarnai era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Kasus dugaan korupsi Badan Gizi Nasional menambah daftar hitam tersebut, menyeret mantan Kepala BGN Dadan Hindayana beserta 2 mantan Wakil Kepala Lembaga Pengawal Program Makan Bergizi Gratis itu. Selain kasus BGN, nama mantan Dirjen Imigrasi Silmi Karim dan mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Emmanuel Ebenezer atau Noel juga menyita perhatian publik dalam kasus berbeda. Fenomena ini memperlihatkan korupsi masih menjadi penyakit laten dalam birokrasi. Pejabat yang harusnya mengemban amanah publik justru memanfaatkan jabatannya untuk memperkaya diri. Maraknya kasus korupsi mengindikasikan lemahnya sistem pengawasan dan integritas di lingkungan pemerintahan. Baik, sebelum kita berbincang bersama narasumber, ada juga bergabung bersama kami di siaran streaming di akun YouTube Official Nusantara TV. Saya mau ke Mas Kurnia pertama. Mas Kurnia, ini pembuktian komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam pemberantasan korupsi atau realitas begitu lemahnya pengawasan terhadap program unggulan pemerintah saat ini? Ya, yang pertama soal program makan bergizi gratis, beberapa jam sebelum tindakan hukum dilakukan oleh Kejaksaan Agung, yaitu penggeledahan di kantor Badan Gizi Nasional, pemerintah atau presiden melalui Menteri Sekretaris Negara menyampaikan ada tindakan administratif yang dilakukan oleh presiden, sekaligus di sana mengungkapkan bahwa ada evaluasi secara menyeluruh selama 1,5 tahun berjalannya program makan bergizi gratis. Presiden melihat ada hal-hal yang harus diperbaiki sehingga diambil langkah untuk merombak struktur kepemimpinan Badan Gizi Nasional. Dan ternyata 1 hari kemudian kita mendengar pernyataan dari Kejaksaan Agung terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi. Ada 2 hal yang disampaikan oleh Kejaksaan Agung. Pertama, soal aspek konflik kepentingan. Yang kedua, ada problematika korupsi di tata kelola pengadaan di BGN. Dan inilah yang akan diperbaiki BGN ke depan. Kalau kita melihat komposisi dari pimpinan BGN yang baru, pertama ada pimpinannya, ada Bu Nani, yang selama ini kerap melakukan investigasi, menjatuhkan tindakan suspend terhadap dapur-dapur MBG yang nakal. Kemudian yang kedua, ada Wakil Kepala BGN yang sebelumnya lama berkiprah di audit pengawas internal yang bekerja atau berkiprah di BPKP.
dengan komposisi ini tentu pemerintah menjanjikan ada perbaikan ke depan, perbaikan di internal BGN dan juga ke depan. Dan juga dari sini tadi diputar di VT Nusantara TV ada sederet pejabat publik yang diusut baik Kejaksaan Agung maupun KPK. Tentu Presiden membuka diri selebar-lebarnya, sepanjang ada bukti permulaan yang cukup, silahkan diproses. Dan Presiden tidak boleh dan tidak mau turut campur dalam proses penegakan hukum. Mas Kurnia, dari mana informasi kepada Presiden ketika ada indikasi yang tidak beres dalam tata kelola di BGN? Ya, selama ini sebenarnya proses pengawasan, evaluasi itu terus dilakukan. Jadi bukan hanya saat ini saja atau kemarin setelah 1,5 tahun dilakukan. Saya ambil satu contoh konkret. Ada data yang menggambarkan adanya integrasi dari masukan, pendapat, saran, kritik masyarakat terhadap program EBG, dan kritik dan saran itu dilakukan perbaikan. Misalnya, sejak tanggal 6 Januari tahun 2025 atau saat MBG ini berlangsung sampai 29 Mei tahun 2026, dari total 27,2 ribu SPPG atau dapur MBG, 8,1 ribu diantaranya pernah disuspend oleh BGN. Artinya apa? Bahwa BGN tidak menutup diri terhadap kekurangan dari program MBG ini. Maka prinsipnya siapa yang melanggar, maka akan dijatuhi sanksi. Tentu kalau ranahnya BGN atau pemerintah, menjatuhkan sanksi administratif, bukan sanksi hukum. Kalau sanksi hukum kita bicara soal proses penegakan hukum. Jadi sebenarnya kalau ditanya dari mana, banyak sekali informasinya yang didapat dan diterima oleh Presiden. Baik dari internal BGN sendiri, dari masyarakat, maupun dari pihak-pihak lain. Dari mana membuktikannya? Kritik soal MBG ini sebenarnya ramai di media sosial. Apakah kritik itu berhenti? Tentu tidak. Pemerintah melihat kritik itu sebagai bentuk partisipasi masyarakat, dan hal ini baik untuk program pemerintah untuk memastikan tata kelola kualitas makanan dan pertanggungjawaban terhadap rupiah rakyat yang juga tergolong besar dapat dipertanggungjawabkan. Bahwa kemarin ada persoalan hukum, ya kita serahkan ke proses hukum. Mas Kurnia, kritik dan kecurigaan masyarakat sudah berlangsung cukup lama terkait tata kelola BGN begitu ya. Apakah tidak cukup cepat ketika isu ini mencuat, Presiden harus mengambil sikap? Tapi jangan dijawab dulu, saya mau ke Mbak Almas. Dari awal kecurigaan masyarakat terhadap tata kelola MBG hingga kemarin Presiden memutuskan mengganti dan akhirnya Kejaksaan Agung menetapkan 3 mantan pimpinan BGN sebagai tersangka, langkah ini dikatakan cukup cepat atau justru terlalu lamban pemerintah mengambil sikap? Pertama tadi yang menarik untuk direspon adalah kita jadi melihat ada kebetulan yang luar biasa sekali ya. Sebelum ada penindakan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung terhadap petinggi BGN yang diduga tersangkut kasus korupsi, sehari sebelumnya itu ada tindakan administratif yang dilakukan oleh Presiden yang sampai kemudian mencopot dan mengganti pimpinan BGN gitu. Ini satu hal yang menurut kami ini artinya menimbulkan kecurigaan. Iya, ini antara memang ada kebetulan yang luar biasa begitu ya, atau sebelumnya patut diduga misalnya ada koordinasi atau pelaporan terlebih dahulu. Sudah barang tentu Presiden. Karena Kejaksaan Agung setiap langkahnya selalu dilaporkan oleh ke Presiden. Iya, betul. Kemudian yang kedua, kalau kemudian ini diselebrasi atau dianggap sebagai satu hal yang luar biasa, menurut kami sekarang peran melawan korupsi, ya satu patut ada yang diapresiasi ya, karena Presiden terus konsisten dalam pidato-pidatonya menyatakan perang melawan korupsi. Tetapi hari ini Mas, yang perlu kita lakukan dalam konteks perang melawan korupsi ini tidak hanya memerangi pelakunya, tetapi kemudian menciptakan sistem yang mampu mencegah korupsi itu bisa terjadi dengan mudah. Dalam konteks MBG ini sebetulnya ada analogi yang menarik sekali yang banyak juga beredar di media sosial begitu ya. Jangan cuma menangkap malingnya,
tapi mengusut siapa sih yang sebetulnya membuka pintu bagi maling dengan mudah gitu ya untuk melakukan praktik penyimpangan dalam pengelolaan MBG. Artinya ada pembiaran di dalam BGN yang sudah ketahuan busuknya baru dilaporkan begitu. Tidak cukup hanya dengan menangkap pelaku termasuk ketika pelakunya adalah pimpinan, tapi yang dibutuhkan adalah mengevaluasi total program ini karena potensi-potensi korupsi dan masalah-masalahnya ini sudah terdeteksi sejak awal begitu. Bahkan kalau kita coba cermati tadi Bung Kurnia sempat menyebutkan begitu ya, kritik soal MBG ini dari publik kan banyak sekali. Dan kritik ini bahkan muncul sejak awal program MBG ini diwacanakan oleh pemerintah begitu. Pada saat itu publik menyoroti soal perencanaan program yang dianggap tidak prudent. Perencanaannya tidak prudent begitu ya, tidak siap, dan di situ banyak sekali celah untuk melakukan korupsinya. Kalau pemerintah kemudian memang komit untuk menjalankan program, tidak hanya program MBG tentu saja, tetapi program apapun, yang penting dilakukan itu tidak hanya soal penindakan di akhir, tapi bagaimana menciptakan sistem menutup celah terjadinya potensi-potensi korupsi di dalamnya. Apakah menutup celah itu terlalu sulit bagi pemerintah sehingga pemerintah kecolongan? Saya rasa tidak ya, karena yang diduga terjadi korupsi dalam kasus ini kan satu hal yang banyak sekali sudah dikritik dan muncul di kajian dan analisis-analisis yang masyarakat sipil ataupun publik luas ajukan begitu ya. Misalnya terkait dengan jual beli titik SPPG dapur begitu, kemudian juga terkait dengan pengadaan barang dan jasa dan sebagainya. Ini adalah satu analisis resiko korupsi yang sebetulnya sangat sederhana gitu, yang tidak perlu misalnya waktu 1 tahun, 2 tahun untuk melakukan evaluasi, tetapi celah-celah atau kemungkinan-kemungkinan korupsi terkait dengan hal ini itu sudah bisa dideteksi sejak awal. Kalau kita kemudian menganggap kesuksesan pemberantasan korupsi itu hanya dari penindakan, menurut saya kita tidak berjalan maju dan tidak berjalan progresif ya. Mungkin kalau kita bicaranya di tahun 2000-an ketika Indonesia baru memasuki reformasi pasca Orde Baru, ketika KPK baru dibentuk, ketika kita baru punya undang-undang tindak pidana korupsi, okelah kita merayakan itu begitu ya. Tetapi ketika kita bicara hari ini tahun 2026 dan Presiden sejak awal dilantik sampai sekarang juga konsisten dalam pidato-pidatonya menyatakan retorika melawan korupsi dan sebagainya. Saya rasa indikator atau target kesuksesannya harus jauh lebih maju gitu ya. Tidak hanya penindakan tapi menciptakan sistem yang memang anti korupsi. Menurut Anda komitmen Presiden untuk melakukan pemberantasan korupsi di hampir 2 tahun pemerintahnya belum nampak? Jangan dijawab dulu. Saya mau ke Pak Samad. Pak Samad, Presiden selalu bilang setiap pidatonya bahwa ikan busuk itu dari kepalanya. Ya, bagi KPK sudah barang tentu. Apakah ini hal yang sulit untuk memastikan bawahannya tidak terlibat? Kalaupun tidak terlibat, bagaimana meyakinkan masyarakat bahwa tidak ada yang terlibat di bawahnya?